Shalom, ketemu lagi dengan saya dalam segmen Teduh with SS. Pada kesempatan ini kita akan berbicara satu tema yang berjudul Suka dan Duka. Kita baca satu ayat di dalam Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21. Saya akan bacakan. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mempunyai satu pemikiran bahwa ada orang-orang yang berpikir bahwa apa yang dialami oleh Ayub ini merupakan bentuk ketidakadilan Tuhan. Ada orang yang berpikir demikian. Mereka berpikir bahwa kenapa Tuhan mengizinkan iblis mengambil semua harta Ayub, bahkan semua anak-anaknya, dan kesehatan Ayub. Padahal kita tahu Ayub adalah orang yang saleh, orang yang jujur, orang yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Banyak orang yang berpikir demikian. Bukankah Ayub orang yang saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan? Tetapi mengapa Tuhan mengizinkan iblis mengambil seluruh hartanya, anaknya, bahkan kesehatannya? Ini tidak adil. Begitu. Justru seharusnya Ayub semakin diberkati, Ayub semakin maju dan semakin makmur. Mereka berpikir demikian. Karena apa? Karena dia takut Tuhan dan menjauhi kejahatan dan orang yang saleh. Dan seharusnya lah Ayub diberkati terus dengan berkat-berkat yang melimpah. Hal inilah yang juga diharapkan oleh kita orang-orang percaya, yaitu berkat dan berkat yang melimpah sebagai upah dalam kita mengiring Tuhan. Ini juga yang kita harapkan sebagai orang-orang percaya. Ada berkat, ada perlindungan, ada pemeliharaan, penjagaan dari Tuhan. Ini yang sekali lagi saya katakan, yang juga kita harapkan sebagai orang-orang percaya. Saya mau katakan dalam kesempatan ini, sangat disayangkan bahwa banyak orang-orang percaya atau orang-orang Kristen yang mengartikan berkat sebagai kekayaan materi yang melimpah. Bahkan ada yang mengatakan bahwa ikut Tuhan itu pasti diberkati. Ikut Tuhan itu pasti kaya. Kan begitu, ada teori kemakmuran. Ikut Tuhan itu pasti kaya, harus kaya. Kalau tetap miskin, mungkin ada dosa
atau hal-hal yang lain yang masih melekat dalam diri kita, atau mungkin kita kurang beriman kepada Tuhan. Kalau tetap miskin, jadi harus ada yang dikoreksi dalam diri ini. Kalau kita tetap miskin dalam mengiring Tuhan, jadi orang Kristen harus kaya. Banyak orang juga yang mengatakan, bahkan ada hamba Tuhan yang mengatakan demikian, harus kaya. Kalau miskin harus ada yang dikoreksi, mungkin ada yang salah, mungkin ada dosa, mungkin ada kutuk, mungkin ada hal-hal yang harus dibenahi dalam hidup ini, atau kurang beriman begitu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Ayub ketika semua kekayaannya hilang, musnah seketika, dan seketika juga anak-anaknya semua meninggal dan istrinya meninggalkan dia, lalu dia kena penyakit borok. Apakah ini menunjukkan bahwa Ayub tidak diberkati Tuhan? Nah, itu juga toh. Apakah ini menunjukkan bahwa Ayub tidak diberkati Tuhan? Supaya pemahaman kita jelas. Ketika kesusahan datang dalam hidup kita seperti yang dialami Ayub, apakah kita tidak diberkati Tuhan? Apakah kita ini juga mengalami sesuatu hal yang tidak diberkati begitu? Kita lihat Ayub berkata, ketika dia kehilangan segala-galanya, dia mengatakan, apakah kita mau menerima yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Gitu. Dan Ayub mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa. Bagi Ayub, penderitaan yang dia alami, kesusahan yang dia alami justru membawa dia kepada satu pengenalan yang benar akan Allah. Itu. Dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Demikianlah dikatakan oleh Ayub. Pemahamannya tentang Tuhan semakin jelas lewat penderitaan yang dia alami. Apakah ini tidak berkat? Ini berkat. Jadi ketika ada masalah musibah datang, ada di baliknya sesuatu yang luar biasa, itu berkat. Jadi jangan kita mengatakan ketika hidup kita lempang, tidak ada masalah, ini berkat. Lalu ketika kita mengalami kesusahan, tekanan, bahwa ini juga tidak berkat. Ini juga berkat. Seperti yang dialami Ayub, dia mengatakan, dengan penderitaan ini aku semakin kenal siapa Allah. Dulu aku mengenalnya dari orang, tetapi sekarang aku mataku sendiri memandang bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perlu kita sadari bahwa berkat Tuhan tidak selalu berupa materi. Tidak harus berupa materi. Ketika kita disertai oleh Tuhan, ketika kita dalam kelemahan, kita mampu bersyukur. Ketika kita tidak punya apa-apa, kita mampu berdoa bagi orang, memberkati orang. Ketika kita dihina, dicaci maki, kita bisa mendoakan mereka.
Ketika kita hidup jujur, ketika hidup saleh, menjauhi kejahatan dan takut akan Tuhan, ini juga berkat. Ini juga berkat. Inilah berkat Tuhan yang sesungguhnya. Jadi dalam hidup ini ada suka dan duka yang Tuhan izinkan terjadi. Dan saya mau katakan, walaupun suka dan duka itu semua berkat dari Tuhan. Jangan kita mengatakan ketika kita suka itu berkat, duka tidak. Ayub berkata ketika dia justru dalam mengalami kedukaan, dia mengatakan bahwa pengenalanku akan Allah semakin mantap. Ini berkat. Suka dan duka silih berganti dalam hidup ini, dan itu adalah berkat. Rasul Paulus ketika dia melayani Tuhan, dia mengatakan, apakah upahku? Upahku ialah ketika aku bisa melayani dia dengan sungguh, itu sudah upah. Itu sudah berkat. Jadi lewat kebenaran firman pada kesempatan ini, saya mengatakan baik suka maupun duka, ketika kita memaknainya itu benar di hadapan Allah, itu adalah berkat yang sesungguhnya. Di dalam suka ada berkat, di dalam duka ada berkat. Terima kasih. Lewat pemahaman firman Tuhan ini kita semakin mengenal Dia dengan baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.